Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan narkoba, yakni hubungan antara narkoba dengan HIV/AIDS. Mungkin boleh Dokter Putri langsung dijawab, Dok. Pertanyaan belum terjawab tadi, Dokter. Oke, jadi sebenarnya kalau hubungan narkoba dengan HIV, narkoba ini jadi media yang paling potensial ya untuk menularkan. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, narkoba atau zat-zat terlarang itu kan dia banyak sekali jenisnya. Ada juga yang biasanya digunakan menggunakan jarum suntik, jadi dicairkan, kemudian diambil menggunakan jarum suntik, lalu orang-orang atau mungkin sekumpulan ya biasanya ya mungkin remaja atau mungkin orang yang dewasa muda itu menggunakannya secara bergantian. Jadi mereka kan mungkin tidak paham ya dengan konsep steril dari jarum suntiknya. Kita tahu bahwa jarum suntik itu cuma boleh dipakai satu orang satu begitu ya, dan juga harus dengan indikasi begitu. Tenaga medis pun juga tidak sembarang menyuntikkan obat-obatan. Kalau memang perlu disuntik, jadi alat suntik atau jarumnya itu akan dibuang dan diganti. Kalau memang nanti digunakan untuk diperlukan untuk menyuntikkan orang lain. Nah, kalau pada para pengguna atau para penyalahguna narkoba ini, karena mereka tidak paham mungkin dengan itu mereka bisa menggunakan jarum suntik itu secara bergantian. Nah, kita tahu HIV atau Human Immunodeficiency Virus ya, penyakit yang memang targetnya itu adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi penyakit itu dia bisa ditularkan satu sama lain selain dengan hubungan seksual, juga dengan menggunakan alat-alat atau jarum suntik yang tidak steril yang bersamaan begitu. Nah, jadi makanya kenapa narkoba ini bisa menyebabkan atau menjadi salah satu media potensial untuk penyebaran HIV karena perilaku mereka yang menggunakan jarum suntik yang bersamaan begitu. Oke, berarti penularannya malah lebih ke alat-alat yang digunakan ya, Iya. Dok ya. Orang-orang yang menggunakan alat bersamaan tanpa tahu nih mereka ini udah tertular HIV Betul atau belum sekali, gitu ya, Dok ya. iya. Dan bukan cuma HIV ya, Dok, berarti. Iya, betul sekali. Hepatitis juga bisa ya, Dok ya. Benar, penyakit menular lain ya seperti hepatitis ya, penyakit pada hati dan penyakit lainnya yang menular lewat darah itu juga bisa tertular. Jadi bukan cuma HIV saja. Oke, berarti bukan cuma HIV tapi lebih banyak lagi ternyata ya, Dok, Banyak. kalau misalnya alat-alatnya digunakan secara bergantian. Baik, kita lanjut lagi nih, Dok, terkait dengan dampak penyalahgunaan narkoba. Tadi kita sampai di otak ya, Dok ya. Apa aja sih dampak di otaknya sih, Dok, kalau misalnya orang tersebut menggunakan narkoba? Boleh, Dokter, silahkan dilanjutkan. Kita lanjutkan ya sedikit lagi ya. Oke. Nah, ini tadi sudah selesai ya. Nah, kemudian ini kita simpulkan juga ya bahwa dampak penyalahgunaan narkoba ini tentunya apanya gitu ya. Nah, ini adalah candu ya, candu. Karena otak ini tadi seperti sudah dijelaskan ada mesin sistem yang kalau dirangsang dia mengeluarkan zat. Nah, kalau udah zat itu keluar, tentu ibaratkan sesuatu penumpang yang datang, kemudian kalau ada penumpang di suatu tempat, tentunya ada kendaraan yang datang kan. Nah, kendaraan ini yang rame datang ke situ, mau mengangkut penumpang. Nah, suatu saat ketika penumpang tidak ada, kendaraannya sudah banyak, ya, pengangkutnya sudah banyak, apa yang terjadi? Berisik dong angkutannya. Udah ya. Jadi secara secara penjelasan yang inilah ya, yang awam sekali. Jadi kalau udah banyak ini, mana jatnya gitu. Akhirnya otaknya berontak, minta, aku nggak nyaman nih, dopaminnya mana ini, nggak dirangsang terus nih. Ayo dong, mana jatnya yang kamu pakai? Ini udah kadung banyak ini kami nih, para angkutannya gitu. Tadi ya, Dok. Jatnya mana gitu, kami kerjanya apa dong, kamu nggak bahagia nih, kita nggak bakal bahagia nih gitu ya. Nah, makanya penyalahgunaan dan ketergantungan zat merupakan gangguan otak yang bersifat kronis ya, kambuh-kambuhan,
yang mempengaruhi fisik maupun psikologis seseorang yang berpotensi mengurangi kapasitasnya sebagai manusia untuk berfungsi normal. Jadi dari normal nggak normal, sehingga menimbulkan perubahan pikiran, emosi, dan perilaku. Kemudian gimana sih moodnya, emosinya? Tentunya suasana hatinya itu ya jadi berubah. Biasanya orangnya nggak gampang marah, jadi gampang marah gitu. Biasanya orang yang nggak terlalu nyeleneh, jadi nyeleneh gitu ya. Tergantung zat yang dipakai, yang seperti yang kita bahas tadi ya. Oke. Nah, kemudian ada jenis-jenis narkoba tertentu. Alkohol tadi ya, alkohol tadi zat bahan adiktif lainnya ya. Termasuk kelompok stimulan. Termasuk alkohol itu depresan ya, tapi ada juga stimulan lainnya seperti sabu-sabu itu dapat memunculkan perilaku agresif yang berlebihan. Ya tadi kan agresif kan. Nah, tiba-tiba ada teman kamu yang sangat rajin, tiba-tiba nawar-nawarkan ini, nawarkan itu, belanja banyak-banyak, terus cengenges-cengenges, nggak butuh tidur. Dulunya nggak gitu. Perhatiin dong, hati-hati kalau dia mengguna. Sehingga seringkali mengakibatkan melakukan perilaku yang tindakan kekerasan, bahkan perilaku kriminal. Ya kalau pakai zat ini tentunya inhibit daya saring untuk berperilaku itu nggak ada, jalan tol ya. Karena kebutuhan gitu ya, karena dia merusak juga tatanan otak di korteks ini ya. Jadi udah lakukan aja, nggak ada saringannya lagi gitu. Jadi dia gampang-gampang aja melakukan perilaku kekerasan dan kriminal karena emosinya juga berubah, gampang tersinggung, gampang marah, nonjok. Nah itulah sering kadang-kadang menggunakan senjata karena emosinya meluap-luap seperti itu. Oke, nah ini kita lewatkan saja ya. Nah, ini tadi ya yang kita sebutkan pertanyaan si adik tadi, kenapa sih dok, apakah keluarga berperan? Ternyata ada faktor resiko ya. Sekarang ini paradigma berubah, tidak ada lagi misalnya ada penyakit termasuk penggunaan narkoba, ini penyebabnya tertentu, tidak, tapi sudah dikenal dengan faktor risiko. Artinya apa? Kalau orang dalam kehidupannya ada begini untuk pengguna ini ya, dia lebih beresiko menggunakan zat. Saya tanya nih adik ini, keluarganya ada nggak riwayat pengguna zat? Ibu, bapak, adik, kakak? Nggak ada. Kamu bukan? Untuk poin yang ini riwayat keluarga kamu nggak ada. Kemudian riwayat gangguan kesehatan mental ya. Apa itu banyak ya, schizophrenia, depresi, anxiety, bipolar gitu. Kemudian ada tekanan dari lingkungan. Kemudian ada genetik. Ayah yang alkoholik, anaknya kemungkinan besar dia alkoholik juga karena dia termasuk faktor resiko. Kemudian konflik orang tua yang tadi kita omongin, yang tadi si adik ya, konflik antara orang tua. Kemudian pola asuh permisif, ini tau nggak, terlantar. Dia punya anak tapi anak dia nggak tahu kebutuhan anaknya itu apa gitu. Ya kuliah-kuliah aja gitu. Dia gimana di sekolah, posisinya seperti apa di sekolah atau di tempat kampus, ya nggak peduli, anak itu hidup-hidup begitu saja, ibarat tanaman ya tumbuh-tumbuh gitu aja gitu. Orang tua yang kurang bertanggung jawab. Kemudian masalah akademik. Kalau kamu udah semester 12 nggak tamat-tamat, itu kebanyakan akhirnya lari pakai obat, ya. Untuk mengalihkan perasaan nggak nyaman itu pakai obat gitu ya. Ini termasuk faktor resiko. Kemudian apalagi kepribadian yang berpetualang, suka coba-coba. Memang anaknya gitu, udah sifatnya suka berpetualang gitu ya. Suka coba-coba, apa-apa ya nyobalah gitu ya. Kemudian ketersediaan zat di komunitas, termasuk kepopuleran zat itu, zatnya udah populer dong, orang jadi melihat dong, melirik gitu ya, ibaratkan sesuatu orang, benda populer, kita kan pengen tahu nih, dia populer gitu, sehingga pasti aja ada yang memakai, jatuh. Kemudian apa faktor protektif? Pemantauan pengobatan, hukum, itu hukum yang ketat itu termasuk faktor protektif, ya. Jadi kalau hukum itu mencele-mencele gitu ya, itu ya gimana ya, jadi hal-hal yang nggak bisa mengurangi gitu ya. Kemudian aktivitas rekreasi yang cukup banyak. Jadi jangan salahkan kalau ada ibu-ibu suka rekreasi ya, bawa anak-anaknya, ya nggak apa-apa, itu jadi faktor protektif ternyata. Kemudian peran sekolah, jangan bilang nggak ada, anak-anak kamu dong, kamu yang ngurus. Oh enggak, sekolah itu dari jam 7 sampai jam 2 minimal ya, ada yang sampai jam 4 sore ya, itu di sekolah, jadi sekolah itu berperan. Sekolah harus tahu menerangkan tentang narkoba, sedikit bukan harus mendalam ya.
Kemudian pengawasan orang tua, kemudian keterlibatan dalam kerohanian dan keagamaan. Jadi jangan bilang, nggak ada hubungannya kegiatan rohani. Ada ternyata ya. Itu merupakan walaupun tidak menjadi faktor utama tadi, tapi salah satu menjadi faktor protektif. Oke, kita lanjut. Prinsip pengobatan. Ya. Jadi karena ini kompleks, karena dia itu bersifat di otak, jadi yang ngobatin juga harus profesional gitu ya. Terus tidak ada satupun pengobatan yang tepat untuk semua orang. Misalnya nggak ada protap ini untuk semua orang, enggak. Karena masing-masing individu itu berbeda karakteristiknya. Zatnya aja yang dipakai udah berbeda, karakteristiknya udah berbeda, faktor resikonya berbeda gitu ya. Tentu saja berbeda untuk setiap orang karena kebutuhan orang juga beda. Pengobatan yang efektif harus memenuhi berbagai kebutuhan individu, bukan hanya untuk penyalahgunaan narkoba yang tadi itu. Keluarga itu harus tahu apa nih kebutuhan anaknya gitu ya. Bukan harus mahal-mahal gitu ya. Mungkin anaknya ini butuh pengakuan. Mama, aku ini ternyata punya teman-temanku suka, tapi orang tuanya nggak peduli. Apa kegiatannya di luar tidak pernah dihargain. Nah itu anak-anak butuh. Kemudian obat-obatan merupakan elemen penting karena tadi brain disease ya kalau udah halusinasi, kalau udah candu tentunya harus dibantu dengan medikasi, obat. Jadi jangan nolak obat ya untuk penderita-penderita ini ya pemakai narkoba. Kemudian rencana pengobatan dan layanan individu harus dinilai secara terus-menerus. Jadi tidak ada kata mantan pengguna. Yang ada hanya pengguna yang abstinen. Misalnya saya nih setahun pakai sabu-sabu misalnya, antara kamu atau saya atau siapalah. Wah ini mantan pakai sabu, tidak ada. Dia hanya pengguna yang saat ini tidak menggunakan. Kalau kerennya disebutkan pengguna yang saat ini sedang abstinen. Oke? Baik, berarti memang untuk pengobatannya harus dilakukan oleh profesional ya dok ya tentunya. Mungkin boleh dok langsung pesan untuk pemirsa dokter kita di rumah terkait dengan narkoba. Take home message ya. Ini ada sedikit. Nah, ini dia ya. Penyalahgunaan dan ketergantungan zat merupakan gangguan otak yang bersifat kronis, kambuh-kambuhan, yang memengaruhi fisik maupun psikologis seseorang, yang berpotensi mengurangi kapasitasnya sebagai manusia untuk berfungsi normal, sehingga menimbulkan perubahan pikiran, emosi, dan perilaku. Sehingga kita mendukung dan mengatakan bahwa stop menggunakan narkoba dan selamatkan masa depan bangsa. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter sebelumnya untuk ilmu yang sudah diberikan ya dok ya hari ini kepada pemirsa dokter kita di rumah. Baik, mungkin dari Dokter Putri Santri boleh pesan singkat terlebih dahulu untuk pemirsa dokter kita. Ya. Baik, terutama untuk finalis PUPA dan juga masyarakat TVRI menonton tayangan ini untuk para pengguna narkoba ataupun mungkin orang-orang di sekitar kita yang kita lihat ada gejala mengalami penyalahgunaan zat, itu jangan dijauhkan tetapi kita rangkul untuk melakukan rehabilitasi. Jadi jangan dihindari, jangan dikucilkan, tetapi kita rangkul untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik. Baik, terima kasih sebelumnya Dokter Putri dan juga Dokter Lucy telah menyempatkan waktunya di Dokter Kito pada hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Semoga ini menjadi kewaspadaan juga ya dok ya bagi pemirsa Dokter Kito dan juga untuk finalis PUPAN bisa lebih menginfluence dan juga mempengaruhi tentunya kepada pemirsa di rumah dan juga lebih banyak lagi masyarakat terhadap narkoba. Baik pemirsa, tentunya obrolan kita pada pagi hari ini sangat banyak informasi yang sudah kita dapatkan dan juga kewaspadaan terkait dengan narkoba. Saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito bersama Kita Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.